Ini kan pas materi kan enggak? Ya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan dari Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya pada Selasa siang. Rakor yang berlangsung di kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini membahas 3 hal utama dalam upaya memberantas kendaraan overdimension overloading atau ODOL. Salah satu target utama yang ingin dicapai adalah mulai diberlakukannya kebijakan bebas odol pada tahun 2025 dengan harapan Indonesia benar-benar terbebas dari kendaraan odol pada tahun 2026. Menteri Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, kendaraan odol menjadi penyebab kecelakaan terbanyak kedua secara nasional. Ia juga menegaskan bahwa odol tidak hanya menjadi penyebab kecelakaan, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan karena beban muatan yang melebihi kapasitas. Setiap tahunnya, sekitar 40 triliun rupiah dana negara dikeluarkan untuk memelihara jalan akibat kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan odol maupun faktor lainnya. Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan kerugian akibat kerusakan jalan mencapai 43,45 triliun rupiah. Kerusakan ini terjadi karena truk-truk yang seharusnya membawa muatan 2 ton malah dimuat hingga 8 ton, jauh melebihi batas yang diizinkan. Siang hari ini bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kami menyelenggarakan rapat koordinasi penanganan angkutan barang yang terkategori ODOL, over dimension overload, yang seringkali menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan luka bahkan korban jiwa, juga kerusakan atau kerugian material, dan yang sering tidak diliput adalah kerusakan ruas-ruas jalan, baik jalan tol, jalan-jalan utama lain, yang bahkan negara harus mengalokasikan kurang lebih 42 triliun rupiah per tahun untuk perbaikan jalan, termasuk akibat odol tadi. Jelas kami semua berembuk karena ini permasalahannya sudah akut bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun. Karena selalu ada tarik menarik yang memang sebetulnya alasan-alasan tersebut ya benar-benar ada begitu. Tarik menarik antara apakah didahulukan keselamatan pengendara, termasuk penumpang dan pengguna jalan lainnya, tapi juga ada kepentingan perdagangan, kepentingan ekonomi yang juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Inilah permasalahan public policy, kebijakan yang tentu ada kepentingan-kepentingan yang harus kita dengarkan bersama. Tapi semangatnya sama, kami semua di sini ingin mencari solusi. Kami meletakkan aspek keselamatan dan keamanan bagi manusia, bagi kita semua di masyarakat itu yang utama, tanpa mengabaikan sekali lagi kebutuhan ekonomi. Yang sering diperdebatkan adalah jika transportasi barang, transportasi logistik itu sesuai aturan,
maka akan terjadi beban biaya transportasi yang juga harus ditanggung oleh pelaku dunia usaha. Transportasi misalnya dari Jakarta ke Surabaya, misalnya begitu. Kalau menggunakan kendaraan sesuai dengan desain awalnya, misalnya untuk 5 ton ya 5 ton, jalan dari Jakarta ke Surabaya sekian jam. Tapi kalau dimodifikasi sehingga bisa mengangkut 8 ton, maka bisa dikatakan dengan waktu dan biaya yang sama itu bisa 2 kali lipat. Itu dari sisi ekonomi, dari sisi si pemilik barang yang ingin memindahkan barang dari Jakarta ke Surabaya. Ini ilustrasi sederhananya begitu. Tapi yang tidak boleh tidak dikalkulasi adalah apa yang terjadi jika ribuan kendaraan melakukan hal yang sama. Mungkin kalau 1-2 saja nggak terlalu terasa, tapi kalau ribuan secara bersamaan itu juga melebihi kapasitasnya, baik dimensi maupun beratnya, maka bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ternyata kontribusi odol atau kendaraan barang tadi itu nomor 2 terhadap kecelakaan nasional, secara nasional. Betul ya? Kecelakaan lalu lintas secara nasional. Nah, ini harus dijadikan solusi. Dan kita juga ingin meyakinkan bahwa rakor ini selain menetapkan mekanismenya, menyempurnakan aturannya, kemudian setelah itu pilar berikutnya adalah harus dijalankan, diimplementasi, dieksekusi, dan juga ada enforcement, ada penegakannya. Jadi jangan sampai aturan yang ada tapi tidak ditegakkan secara serius, karena itu akan terus berulang. Dan terakhir baru kita harus lakukan monitoring dan evaluasi. BPS tadi juga Ibu Kepala BPS, Ibu Mendak sepakat kita harus melakukan studi secara akurat dampak ekonomi dari penanganan odol ini, termasuk kalau ada inflasi, dampaknya seperti apa, sebesar apa dan sejauh mana. Dan sekali lagi kami ingin kali ini dengan sinkronisasi yang lebih baik antar kementerian dan lembaga, kita bisa benar-benar menjalankan kebijakan menuju zero odol. Saya ulangi, zero odol, dan mudah-mudahan bisa mengurangi secara drastis jumlah kecelakaan dan jumlah korban jiwa, termasuk kerusakan, kerugian material yang ditimbulkan dari tersebut. Saya pikir itu esensi dari rakor ini, dan akan terus kami kawal secara utuhnya. Ini akan menjadi satu bagian dari rencana Perpres yang sedang didorong oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, yaitu penguatan logistik nasional. Dan ada satu elemen yang nanti menjadi bagian dari rencana aksi, yaitu penanganan angkutan barang kategori odol. Demikian Bapak Ibu sekalian. Pembatasan kendaraan odol dikhawatirkan akan menyebabkan kenaikan biaya logistik sejumlah komoditas hingga 2 kali lipat. Oleh karena itu, alasan dari para pelaku usaha atau industri yang masih tetap menggunakan kendaraan odol sebagai moda angkutan logistik perlu dikaji dan diuji secara menyeluruh. Pembahasan mengenai kebijakan odol ini juga dinilai penting untuk melibatkan lintas kementerian guna mencari solusi terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dirjen Bina Marga, saya ulangi, staf ahli menteri bidang, saya ulangi, staf ahli menteri. Maaf Pak ya, dari belakang mata terbatas. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dari Kemenko Ekonomi Pak ya.
Bapak Ali Murtopo